Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Ya, shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPP Batu Mansel. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Di bawah satu tema, menang bersama Kristus. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini adalah bagian dari pesan Kristus yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Sebuah jemaat yang pernah berapi-api dalam kasih, namun perlahan kehilangan kasih yang mula-mula. Kristus, Sang Kepala Gereja, berbicara melalui Roh Kudus kepada mereka dan kepada kita hari ini bahwa kemenangan rohani tidak diukur dari jumlah pelayanan, kekuatan struktur gereja, atau reputasi moral di hadapan manusia, melainkan dari kesetiaan sampai akhir dalam kasih dan kebenaran yang murni kepadanya. Siapa bertelinga, bukanlah sekedar mendengar dengan telinga jasmani, melainkan menerima dengan hati yang tunduk dan mau diubah. Betapa banyak dari kita yang rajin mendengar khotbah, namun suara Roh seakan terhenti di luar pintu hati. Sebab kita lebih nyaman mempertahankan kesibukan religius daripada kembali kepada kesetiaan murni kepada Kristus. Janji pohon kehidupan adalah janji eskatologis, janji kebahagiaan kekal yang hanya dimiliki oleh mereka yang menang, yaitu mereka yang bertahan di tengah godaan dunia, serangan iblis, dan kelemahan daging dengan berpegang teguh pada Injil. Menang di sini bukan karena kita kuat dari dosa, melainkan karena Kristus telah menang bagi kita dan kita tinggal di dalam kemenangannya. Namun sahabat Sabda Ilahi, marilah kita jujur. Berapa banyak dari kita yang lebih berjuang untuk mempertahankan harga diri daripada mempertahankan kebenaran? Berapa banyak dari kita yang takut kehilangan kenyamanan dunia sehingga rela mengorbankan kesetiaan kepada Kristus? Kemenangan sejati bukanlah hasil kompromi, melainkan kesetiaan tanpa syarat. Bahkan, jika kita berarti kehilangan nyawa, pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah adalah lambang pemulihan penuh dari persekutuan yang hilang sejak Kejadian 3. Itu adalah rumah bagi semua pemenang yang telah dibersihkan oleh darah anak domba. Maka tantangan bagi kita hari ini adalah, apakah kita hidup sebagai pemenang atau pecundang rohani? Apakah kita menundukkan diri dari roh setiap hari atau membiarkan dosa menjadi penguasa diam-diam? Mari kita tinggalkan segala bentuk kekristenan yang hanya tampak di luar dan kembali pada kasih mula-mula yang menggerakkan hati untuk taat total pada Kristus. Karena hanya mereka yang setia sampai akhir yang akan duduk makan di meja kehidupan
yang kekal bersama Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas janji pohon kehidupan yang Engkau sediakan bagi mereka yang menang. Ampunilah kami ketika telinga kami tertutup bagi suara Roh Kudus dan hati kami terbagi antara Engkau dan dunia ini. Pulihkan kami pada kasih mula-mula, kuatkan kami untuk setia dalam kebenaran, dan biarlah kemenangan Kristus menjadi kemenangan buat kami sampai kami masuk ke dalam firdaus-Mu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Pemenang, kami berdoa. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah